Saya dosen program studi manajemen Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang pendidikan saya. Saya lulusan strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Syahkuala dan lulusan strata 2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah pengantar manajemen. Pada hari ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIE pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen, dengan bobot 3 SKS dengan tatap muka 1 kali seminggu dalam waktu 150 menit. Setiap pertemuan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan model pembelajaran pada kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep-konsep, prinsip-prinsip, teknik-teknik, proses dan sistem manajemen. Dalam aplikasinya menggunakan landasan filosofis, teori, dan pembentukan keterampilan profesional berdasarkan kompetensi manajerial. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah memberikan ilmu pengetahuan manajemen secara komprehensif, integral, terpadu, dan holistik, sehingga mahasiswa mempunyai pola pikir, mindset, dan pola tindak yang up-to-date bagi pengembangan dan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan di bidang organisasi bisnis. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberi materi pembelajaran yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Berikut ini adalah materi-materi yang akan saya bahas. Materi yang pertama adalah definisi manajemen, yang kedua manajemen dan manajer, yang ketiga sejarah perkembangan teori manajemen, yang keempat manajer dan lingkungan eksternal organisasi, kelima proses perencanaan, keenam pembuatan keputusan, ketujuh pengorganisasian dan struktur organisasi, 9 penyusunan personalia, 10 konsep motivasi, 11 konsep kepemimpinan, 12 konsep perubahan dan pengembangan organisasi, 13 konsep manajemen konflik, dan 14 konsep pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya dengan menggunakan metode DIE, yaitu yang pertama adalah delivery. Strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan materi adalah dengan menggunakan textbook. Teks yang saya gunakan yaitu buku referensi dari T. Hani Handoko, Teddy dan Ru, Melayu Hasibuan, Syamsir Toran, dan Batudi. Proses belajar menjadi lebih bersifat tanya jawab dan diskusi. Sebelum perkuliahan, mahasiswa diwajibkan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas sesuai dengan yang tercantum dalam LPS dan diminta untuk menyusun ringkasan materi. Beberapa pertemuan akan dilakukan latihan soal sesuai dengan sifat materi yang diberikan. Teknik yang kedua adalah interaction. Saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa saya di dalam kelas. Dalam perkuliahan saya ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah di dalam kelas saya selalu menyuruh mahasiswa saya untuk berpartisipasi aktif untuk bertanya. Yang kedua, saya menggunakan WA group dengan sarana diskusi di luar kelas. Teknik yang ketiga adalah assessment. Di sini, saya bisa menilai mahasiswa pada pertemuan perkuliahan awal. Pada pertemuan perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, cara saya menilai dan penilaian saya terhadap mahasiswa sehingga mahasiswa dipastikan atau lebih awal mengetahui cara mendapatkan nilai A. Mata kuliah yang saya ampu. Penilaian terhadap mahasiswa yang pertama itu adalah kehadiran atau absensi sebesar 15%, sikap sebesar 10%, tugas sebesar 25%, UTS sebesar 20%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pembelajaran saya pada perkuliahan pengantar manajemen di dalam kelas.
Baik, selanjutnya saya akan mengabsen pada mahasiswa dan mahasiswi yang hadir. Mana absennya kok ini? Muhammad Fajri, Muhammad Iqbal, Widiawati, Alisa, Cut Putri Rafika Amira. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen pada hari ini. Perlu diingat bahwasannya pengantar manajemen ini adalah mata kuliah wajib yang harus adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ambil karena menjadi mata kuliah dasar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Mata kuliah pengantar manajemen ini bisa diambil pada prodi manajemen dan prodi akuntansi. Hal tersebut yaitu mencapai sebuah manajerial yang baik. Akuntansi dan manajemen itu berbeda pada bidangnya, namun mereka saling terkait dan saling mendorong untuk kepentingan pengelolaan organisasi. Baik, kita masuk ke materi pengantar. Nah, saya ingin menanyakan kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada hari ini, apa sih sebenarnya manajemen itu? Iya, ya, manajemen dalam lingkup itu ya satu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Baik, maka kita lihat manajemen itu secara bahasa terlebih dulu. Apa itu manajemen secara bahasa? Nah, kita lihat di sini. Ya, manajemen berasal dari bahasa Italia disebut dengan manageriale, ya, yang berarti mengendalikan. Kemudian bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Nah, pada proses perkembangan ilmu manajemen, ya, maka manajemen tersebut tidak hanya pada seni melaksanakan dan seni mengatur saja, namun ada aspek lain yang terus dieksplorasi dan dikembangkan dalam ilmu manajemen. Ya, pengembangan itu melalui adopsi teknologi baru, kemudian eksplorasi manajemen yang lebih inklusif, kemudian manajemen baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Baik, definisi yang kedua itu dari Ford. Ford mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, Ford sebenarnya menekankan bahwasanya seorang manajer itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia bekerja dengan orang lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian seorang manajer dia harus memahami kondisi tim mereka, mulai dari keahlian timnya, mulai motivasi tim, ya, kebutuhan tim, kemudian kepribadian individual tim. Nah, seorang manajer dia harus mampu mempengaruhi bawahannya dan memberikan inspirasi terhadap mereka supaya mereka dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya pengertian manajemen dari Ong Lee. Ong Lee mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kesimpulan terhadap manajemen ini yaitu kombinasi antara seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah di Griffith.
mendefinisikan manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, harus ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasi, dan proses pengawasan. Untuk apa? Untuk mencapai proses pelaksanaan. Katakan oleh diri, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan penyesuaian atau disingkat dengan POA, yang untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Semua organisasi ini melaksanakan satu kegiatan. Ya, maka proses perencanaan perlu dirumuskan. Nah, apa saja yang harus dirumuskan dalam proses perencanaan ini? Apa saja? Yang pertama, ya, sumber daya manusianya terlebih dahulu. Ya. Kemudian apa saja kegiatannya? Untuk apa itu dilakukan? Untuk mencapai kesuksesan acara. Yang kedua, harus ada organizing. Nah, apa yang harus ada dalam organizing itu? Siapa? Orang-orang yang ditempatkan, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bagian konsumsi, bagian keamanan, bagian publikasi dan dokumentasi. Nah, itu yang harus dilaksanakan dan dirumuskan oleh seorang pimpinan dalam sebuah organisasi. Harus ada organisasi, menempatkan orang-orang ya pada tempat mereka. Nah, yang ketiga apa? Action. Pelaksanaannya ya harus diimplementasikan. Itu maksudnya. Apa yang harus diimplementasikan? Ya, motivasi terhadap siapa? Terhadap anggota organisasi. Ya, apa yang diarahkan? Apa yang dimotivasi? Ya, aturan-aturan yang sudah dirapatkan, tanggung jawab yang telah dirapatkan sebelumnya. Untuk apa dimotivasi itu? Untuk mensukseskan acara. Nah, untuk mensukseskan acara. Artinya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kalau ada yang salah, maka harus cepat-cepat diperbaiki. Supaya apa? Supaya acara itu tidak gagal. Nah, ini substansi dari POA ini. Ya, yang pada akhirnya mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa itu efektif? Ya. Ya. Nah, jadi ada dua kata kunci sebenarnya dalam manajemen. Yang pertama adalah efektif, yang kedua adalah efisien. Nah, efektif ini adalah benar pekerjaan mereka. Benarnya bagaimana, Pak? Benar proses perencanaannya, benar proses pengorganisasian, benar proses pelaksanaannya, benar proses pengawasannya. Kemudian efisien itu benar cara mereka bekerja, ya, sesuai dengan standar operating system cara bekerja mereka. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara garis besar, manajemen itu terbagi kepada dua. Ya, terbagi kepada dua. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu yang bisa dikembangkan, dan yang kedua adalah manajemen sebagai seni yang bisa dipraktikkan. Nah, dua ini menjadi dasar dalam manajemen. Ya, manajemen sebagai ilmu itu adalah bagaimana manajemen itu memperoleh kemajuan melalui pengetahuan. Kemudian di situ ada proses pembuktian, kemudian ada proses peramalan, proses perumusan, dan proses mengukur. Itu yang dilaksanakan oleh manajemen sebagai ilmu. Itu yang dilaksanakan oleh manajemen sebagai ilmu. Nah, dia semacam bangunan, ya, yang terus dirumuskan serta dikembangkan, ya, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, manajemen sebagai ilmu itu seumpama bangunan yang akan merumuskan, memprediksi, dan mengembangkan manajemen baru. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Jika yang pertama tadi sebagai akademisi,
yang kedua adalah sebagai praktisi, mengatur sebuah organisasi. Maka manajemen sebagai seni ini memperoleh kemajuan dia melalui praktik, sehingga dia mengambil keputusan yang tepat untuk pemecahan masalah. Nah, serta merasakan, kemudian dia mengira-ngira dan memberikan pendapat. Nah, itu disebut seni. Ya, memberikan yang pertama merasakan, kemudian dia mengira-ngira, kemudian dia memberikan pendapat. Nah, oleh karena itu kita melihat seorang manajer itu bukan hanya pada kemampuan dia merasakan dan mengira-ngira, bukan hanya dari situ, tapi bagaimana dia mampu memberikan keputusan yang diperoleh dari pemecahan masalah. Kemudian kaitan manajemen sebagai ilmu dan kaitan manajemen sebagai seni, ya, itu menjadi satu hal pengantar dalam manajemen, ya, pada tataran ini agar kita belajar, ya, manajemen itu sebagai ilmu, dan kedepannya kita akan merasakan seni manajerial melalui praktik. Kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa manajemen itu, ya, intinya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. Nah, apa faktor-faktor dalam pencapaian tujuan itu? Yang pertama adalah adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, nah, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta sumber daya informasi. Nah, yang terkait dengan sumber daya manusia itu terkait dengan fungsi staffing, ya. Yang pertama adalah melakukan perekrutan calon pekerja. Yang kedua, melakukan penyeleksian calon pekerja. Yang ketiga, ya, boleh memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pekerja. Kemudian sumber daya alam. Nah, apa yang menjadi contoh dari sumber daya alam ini? Pengelolaan yang terkait dengan sumber daya alam, seperti air, tanah, apalagi hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu sumber daya keuangan, ya. Dalam proses ini adalah untuk mengelola dan membuat laporan keuangan pada organisasi. Yang ketiga adalah sumber daya informasi. Apa saja yang terkait dengan sumber daya informasi? Yang pertama adalah software. Software itu apa? Perangkat lunak. Kemudian hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras. Kemudian data. Kemudian user, pengguna. Ya, ini menjadi bagian dari sumber daya informasi. Untuk apa ini, Pak, semuanya? Untuk memudahkan pekerja. Ya, untuk memudahkan pekerja. Apa yang terkait dengan sumber daya informasi? Apalagi sejarah spesialisasi kerja mereka apa? Media sosial. Analis networking. Yang kedua apa? Programmer. Ya. Nah, itu menjadi bagian dari sumber daya informasi. Kemudian yang kedua, adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Ya, jadi tujuannya itu tercapai bila sebuah organisasi itu, ya, memulai kinerjanya melalui perencanaan. Yang keempat, perencanaan kita sudah contohkan, ya, kita sudah contohkan perencanaan. Bagaimana perencanaan itu? Iya, menetapkan tujuan dan target bisnis. Untuk apa itu dilakukan? Nah, untuk mencapai sukses. Perencanaan itu. Yang kedua, pengorganisasian. Apa itu? Pengorganisasian yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk mengorganisasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar perusahaan tersebut mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Iya, ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Melalui siapa? Sumber daya
manusia melalui orang-orang yang ditempatkan pada bidang mereka, ya, yang menjadi tanggung jawab mereka pada bidang tersebut sehingga mencapai kesuksesan organisasi. Kemudian ada implementasi. Bagaimana ini implementasi tadi? Itu termasuk dengan eksekusi. Ya, memberikan motivasi. Agar apa? Agar karyawan atau anggota organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tanpa ada pengarahan, tanpa ada motivasi, maka anggota organisasi itu akan cenderung apa? Cenderung tidak bisa bekerja. Karena tidak ada pengarahan terlebih dahulu. Ya, bingung dia dalam bekerja. Setelah ada pengarahan, mereka akan mampu bekerja. Kemudian yang kelima adalah pengawas. Bagaimana pengawasan itu? Jadi bila ada kesalahan dalam proses pengawasan ini, tentunya harus segera diperbaiki. Ya, tidak menunggu esok atau menunggu hari H. Ya, diadakan acara. Untuk apa itu semua? Untuk mencapai tujuannya apa? Kesuksesan acara. Nah, yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Inilah harus adanya praktik atau implementasi dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Kita implementasi. Chapter selanjutnya kita akan masuk kepada fungsi-fungsi manajemen. Nah, sejalan dengan teori manajemen yang telah kita kemukakan tadi, ya, manajemen itu harus ada proses perencanaan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Yang pertama, fungsi manajemen itu, ya, yaitu perencanaan. Nah, fungsi perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan. Ya, contohnya kegiatan di perhotelan. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam perencanaan? Apa saja? Tidak tepat, ya, tidak tepat. Apa saja? Fungsi perencanaan, ya, merupakan kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan? Di sini manajer perlu memberikan, ya, menyalurkan semua pengalaman, ya, dan kemampuan dia supaya rencana yang dibuat nanti efektif dan berarti. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasi, ya, kegiatan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya manusia tercapai secara efisien dan efisien melalui pengorganisasian sumber daya manusia dan sumber daya alam dapat diatur efektif dan efisien mungkin. Yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi meliputi kegiatan memberi pengarahan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk bekerja. Nah, siapa yang punya andil untuk melakukan ini? Yaitu manajer atau pemimpin sebuah organisasi atau perusahaan. Kenapa harus dimotivasi? Kenapa? Karena supaya anggota organisasi itu atau karyawan itu mampu bekerja secara efektif dan efisien, ya, secara benar dan caranya juga benar. Nah, maka membutuhkan fungsi pengarahan dan implementasi. Oke, yang terakhir adalah fungsi pengawasan dan pengendali. Bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi telah berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Artinya, ya, manajer atau pimpinan itu harus mengawasi seluruh kegiatan yang sedang dikerjakan. Ya, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Ya. Kemudian, bila terjadi kesalahan, maka harus diperbaiki sesegera mungkin. Baiklah, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi, dari pemaparan yang telah saya sebutkan tadi, semoga dapat dimengerti keseluruhannya. Nah, oleh karena itu, saya memberikan kesempatan adik-adik mahasiswa ini bertanya. Siapa yang ingin bertanya dulu? Ya, baik. Nah, kita ketahui, ya, bahwa yang masuk tidak bisa mengerjakan semuanya
pekerjaan mereka dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Itu jawabannya yang bisa kita berikan. Sudah bisa diterima? Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya untuk tahap kedua? Silakan. Kenalkan, nama saya Ridwan Berat. Saya ingin bertanya, mengapa tujuan akhir dari manajemen itu efektif dan efisien, Pak? Baik. Pada proses perencanaan, ya, proses pengorganisasian, proses pengarahan dan pengkoordinasian serta pengawasan itu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien itu apa? Ya, efektif di sini yaitu ya melakukan sebuah proses yang telah saya sebutkan tadi itu secara benar, ya, secara benar. Dan tetapi adalah menggunakan ataupun juga kerja yang sedikit tapi menghasilkan output yang maksimal. Nah, itu kenapa efektif dan efisien itu penting, ya. Kinerja yang semaksimal mungkin. Sumber dayanya sedikit, hasilnya banyak. Nah, itu disebut dengan efisien. Ya, kita bisa memberikan contoh beberapa hal, ya. Bila kita ingin memotong kayu, ya, yang efektif itu dengan apa, Bapak? Kalau kita potong kayu dengan efektif dengan apa? Dengan gergaji mesin. Itu efektif. Efektifkah dengan pisau? Dengan pisau. Nah, kalau dengan pisau itu disebut apa? Efisien. Bertolak belakang kabel mereka berdua. Lama kerja kita waktu itu? Ya, makanya digabung jadi efektif dan efisien. Ya. Nah, kita ingin cepat nih. Kita ingin merobohkan kayu itu dengan cepat. Tapi harus efisien, bagaimana? Ya. Bagaimana? Kalau menggunakan gergaji mesin, ya, cepat nggak? Efisien kan? Efisien. Tapi itu terlalu banyak menggunakan sumber daya kan? Terlalu banyak menggunakan sumber daya. Ya. Jadi supaya efisien bagaimana? Bagaimana supaya efisien? Nah, kita harus pakai gergaji mesin. Bagaimana supaya efisien? Ya, mungkin kita tidak lagi menyewa alat tersebut, tapi menggunakan alat sendiri supaya itu efektif dan lebih cepat, rapi, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kan bisa jadi. Nah, kalau dengan pisau, mungkin efisien tadi, tapi target dan waktunya tidak tercapai. Tidak efektif juga. Target juga tidak efektif. Ya. Nah, kalau kita pergi ke pasar, efektif dengan sepeda motor atau efektif dengan jalan kaki? Ya, efektif dengan sepeda motor. Dari segi efisiensi, siapa yang lebih bagus? Jalan kaki kan? Kan lebih efisien, tidak menambah biaya. Ya. Jadi alat transportasi yang kita gunakan adalah kan tidak membutuhkan biaya apapun, tapi dia kurang efektif karena ya karena tujuan tujuan akhir yang kita kehendaki itu agak lambat tercapai. Nah, jadi kalau mau cepat bagaimana? Pakai sepeda motor atau mobil, pakai alat transportasi supaya efektif. Nah, baik adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian, terima kasih telah mengikuti mata kuliah hari ini, ya, mengenai kata manajemen apresiasi buat kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti secara keseluruhan, dan bila ada yang kurang mungkin kita akan diskusi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.